keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum tentu habis. Banyak manfaat, sampai ulama menjelaskan lebih daripada 100 manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup di antara lain, Allah yang berkenan salawat kepada kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, yang kita mencintai Nabi Muhammad, jangan sampai meninggal dunia tapi terisi dalam buku amal ibadahnya yang paling sedikit adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Malu kita. Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk kita, Nabi Muhammad yang telah sabar untuk kita, Nabi Muhammad yang selalu mendoakan, berkeinginan untuk bertemu dengan kita. Bahkan beliau menunggu kita nanti di hadapan pintu surga agar kita sama-sama bisa minum dari tangan beliau. Satu kali minum tidak akan haus selama-lamanya. Allah di antara kami yang belum haji dan umrah, panjangkan umurnya, sihatkan badannya, murahkan rizkinya, berikan kemudahan bisa haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala salawat 10 kali. Sungguh jamaah sekalian, kalau tidak ada manfaat sama sekali daripada salawat kepada Nabi Muhammad, selainkan Allah yang salawat kepada kita, itu sudah luar biasa. Karena ulama menjelaskan salawat Allah kepada hamba. Kalau salawat hamba kepada Nabi Muhammad apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat kita yang kita bisa. Tapi apa salawat Allah untuk hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah memberikan rahmat, ampunan dan petunjuk selalu dalam keadaan apapun. Cukup jamaah sekalian, satu kali salawat kita mendapatkan 10 rahmat. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad terjamin ampunan dosa. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad terjamin urusan yang mudah, bahkan dijaminkan kemurahan rizki. Wallahi jamaah sekalian, kalau bukan khutbah Jumat ini biasanya singkat, kalau saya berkesempatan menyampaikan kemuliaan dan manfaat-manfaat daripada salawat, saya butuh berkali-kali khutbah Jumat. Kita hanya membahas keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum tentu habis. Banyak manfaat, sampai ulama menjelaskan lebih daripada 100 manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup di antara lain, Allah yang berkenan salawat kepada kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, yang kita mencintai Nabi Muhammad, jangan sampai meninggal dunia tapi terisi dalam buku amal ibadahnya yang paling sedikit adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Malu kita. Nabi Muhammad yang telah berjuang untuk kita, Nabi Muhammad yang telah sabar untuk kita, Nabi Muhammad yang selalu mendoakan, berkeinginan untuk bertemu dengan kita. Bahkan beliau menunggu kita nanti di hadapan pintu surga agar kita sama-sama bisa minum dari tangan beliau. Satu kali minum tidak akan haus selama-lamanya. Begitu rindunya Rasulullah kepada umatnya. Tapi ternyata di antara amal salih yang kita berkata cinta Rasulullah, tapi ternyata yang paling sedikit kita beramal salih adalah salawat kepada beliau.
Yang semestinya sebanyak-banyak amal salih adalah salawat kepada beliau, menjadi tanda cinta kita kepada beliau dan tanda berterima kasih atas perjuangannya dan kesabarannya beliau. Amal salih yang lain bersedekah. Amal salih yang lain menjaga baca Al-Quran. Amal salih yang lain kita bisa menamalkan zikrullah. Zikir ini termasuk amalan yang sangat sederhana dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa berzikir. Saking mudahnya zikir, boleh berzikir dalam keadaan apapun. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh, sambil jalan boleh, sambil makan boleh, naik motor boleh, naik mobil boleh, dimanapun kita berada boleh. Berzikir kepada Allah tidak harus berwudu. Berzikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Bagaimanapun keadaannya, zikrun kepada Allah. Bahkan seluruh amal ibadah Islam tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة. Allah menajarkan kita untuk segera tunaikan salat Jumat. Tapi bagaimana kalau habis Jumat? Allah ingatkan apa lagi? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Silahkan bergerak di bumi, carilah rizki dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Jangan lupa berbanyak zikir kepada Allah. Bahkan ibadah haji yang tidak terlepas daripada zikir, Allah masih mengingatkan, selepas haji pun jangan lupa berzikir kepadaku, kata Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Kalau sudah habis haji dan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Bahkan salat kita sendiri yang tidak terlepas dari isi dari awal takbir sampai salam dengan penuh dalam zikir, Allah masih mengingatkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikirlah kepada Allah lebih besar dan lebih mulia. Saya berikan amalan dalam kesempatan ini. Dua amalan, tolong diperhatikan. Yang pertama, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kaum muslimin menghafal banyak macam salawat. Yang pendek, yang panjang, yang bagi Sayyiduna, tidak bagi Sayyiduna, mana yang kita bisa silahkan. Bahkan ulama menjelaskan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di hari Jumaat lebih mulia daripada berbanyak baca Quran. Mengapa? Karena itu permintaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha." Berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumaat dan malam Jumaat. Ini permintaan Rasul. Kalau bahasa kita, permohonan Rasul. Boleh tidak diterima permohonan Rasul? Terima, dengan senang hati kita terima dan kita amalkan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, khususnya di hari Jumat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qala alhamdulillah fil yawmi wal layla قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 100 مرة كان كأنما تصدق ب100 فرس محملة في سبيل الله." الله أكبر.
Rugi banyak manusia yang tahu enaknya zikir, mudahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fi sabilillah. Hadis sahih. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum terbit matahari pagi hari, kira-kira habis subuh. Dalam matahari sore hari, kira-kira habis asar sebelum maghrib. Ucapkan Alhamdulillah 100 kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, Alhamdulillah. Afdalud du'a, Alhamdulillah. Pembukaan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah lebih berat daripada bumi dan langit. Jadilah orang yang beriman, yang suka berzikir, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu tanda anda beriman. Karena ada sekelompok bukan orang mukmin, tapi munafik. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka salat? Allah berfirman, mereka salat, bahkan mereka suka berzikir. Allah gambarkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Sifat mereka orang munafik, kalau salat malas. Tapi mengapa salat kalau malas? Riya, takut sama manusia, takut difitnah. Riya karena manusia. Terus apakah mereka berzikir? Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Mereka berzikir tapi sedikit. Supaya kita jauh dari sifat munafik, apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Salat dengan ikhlas, semangat, jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Enak itu zikir. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam khutbah ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Allahu Akbar. Ini permintaan yang luar biasa. Dia tidak minta masuk surga saja, tapi dia minta, ya Rasulullah, tolong kasih aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Berarti dia tidak mau masuk surga selain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu berzikir kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, berkahi semua yang hadir dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, aku mohon di hari yang mulia dan agung ini untuk semua jamaah yang hadir, selepas Jumat ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya. Ya Allah, di antara kami yang belum haji dan umrah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rizkinya, berikan kemudahan bisa haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, atas izinmu kami berkumpul bersama-sama salat Jumat di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami di hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan minum air dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, muliakan orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, pelihara anak dan cucu kami, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu salih salihah, anak dan cucu yang menjaga nama baik keluarga kami. Ya Allah, lindungilah anak dan cucu kami dari keburukan dunia dan dari kejahatan manusia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.